Sebentar saja ya. Sampai nomor berapa kok? Halaman nomornya berapa? Halaman 4 perkara ya. Lima puluh lima. Terus masuk 5. Halamannya halaman 55. Oke, bismillah. 33 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dibuka PDF-nya yang ada, yang punya. 33 perenggut bagi anak cucu Adam. Segala sesuatu yang pasti akan diambil dari manusia. Wa an ba'dil hukama yastaqbilu bakal ngadepi sapa ibnu adama menungso arba'a nahabatin ing papat piro-piro cabutan atau renggutan. Yang pertama, yang tahibu malakul maut ruhahu. 1, malaikat maut itu pasti akan merenggut nyawanya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita semuanya akan mati. Walaupun ada orang yang di mana itu di Eropa atau Amerika itu orang miliuner yang dia itu punya teknologi canggih, kemudian intinya dia itu teknologinya anti-aging. Dari mulai dari atas sampai ini tuh ada mesin, dia masuk ke dalam terus ada sinarnya dan sebagainya, makannya apa, kemudian apa komposisi tubuhnya itu sangat menjaga sekali. Itu ada orang yang unik kayak gitu. Tapi kita kan meyakini bahwa sepanjang apapun ya usia yang diinginkan oleh seseorang itu ya pasti ada tenggatnya ya, ada waktu ajalnya, itu pasti. Jadi nyawa ini pasti akan dicabut oleh malakul maut. Nah, tugas kita sekarang adalah memastikan nanti itu kondisinya bagaimana ya. Apakah dalam keadaan beribadah kepada Allah atau naudzubillah kalau sebaliknya ya. Jadi makanya saat api ndonga iku minta husnul khotimah, gak jaluk bondo, gak jaluk liyane. Yang paling utama itu yaitu husnul khotimah. Yang kedua, ahli waris itu pasti akan merenggut hartanya. Wong wis mati ya toh, ahli waris pasti akan merenggut hartanya, dibagi-bagi, diambil sama keluarganya, anak cucunya dan seterusnya. Gak ada orang mati bawa segepok uang atau apa istilahnya neng taniku berangkas ya toh, berangkasnya isinya duit atau logam mulia ya enggak ya, dan harta yang lainnya ya enggak ada. Itu nanti akan diwariskan semuanya. Kemudian itu pasti. Kemudian yang ketiga, wayan tabihu adudu jismahu. Ulat itu akan merenggut daging tubuhnya. Mlebu ning liang lahat. Kayak bancaan sampai apa? Cacing dan semua binatang yang ada di tanah. Saya kemarin tidak sengaja itu melihat di feednya muncul ceramah potongan dari Habib Umar. Dikisahkan bahwa dulu itu ada seorang yang suka menggali kubur untuk memindah jenazah atau apa. Pokoknya dia itu banyak sekali sudah menggali sekian banyak kuburan. Kemudian ditanya oleh seorang
ulama lain. Bagaimana kamu melihat posisi mayat atau keadaan mayat yang ada di kubur itu? Kemudian si penggali kubur ini mengatakan mayoritas semuanya tidak menghadap kiblat. Mayoritas tidak menghadap, kan awal mula mayat itu diletakkan menghadap mana? Kiblat. Itu ngungkuri kiblat. Kemudian para ulama mengatakan bahwa itu adalah salah satu dari ketika orang itu hidup tidak meyakini bahwa Allah itu sang pemberi rezeki, Ar-Razzaq, sehingga dia itu imannya tidak kuat. Wong nek gak yakin Gusti Allah sing ngekei rezeki. Karena kita ini masih menggantungkan kepada makhluk atau nasib atau yang lain yang dunia, gitu ya. Kita lupa bahwa Allah itu Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Ghani. Nah, itu yang harus kita tanamkan. Jenengan kerja ini kan wasilah. Ya, rezeki kan macam-macam. Rezeki kan tidak hanya dari sini, mungkin Anda punya usaha lain atau suaminya atau keluarga yang lain, anak yang sehat dan sebagainya, itu kan rezeki yang kadang tidak kita sadari. Nah, itu kata Habib Umar, itu kisahnya orang itu karena apa? Karena tidak meyakini Allah itu sebagai Ar-Razzaq. Gak madhep kiblat, apa jenazah gue. Ya. Nah, dan yang terakhir adalah para penuntut akan merenggut pahala amalnya. Maksudnya apa? Para penuntut akan merenggut pahala amalnya. Nanti orang yang dulu dizalimi di dunia, ketika di akhirat itu berhak untuk menuntut memang. Dan itu pasti ada. Kita harus meyakini itu. Nanti orang itu diberikan otoritas oleh Allah. Kamu dulu dizalimi oleh siapa? Kamu ikhlas apa tidak? Kau nek ikhlas gak apa-apa, tuntutan. Nanti orang itu amal kebaikannya akan pindah ke dia. Sama dengan hutang piutang. Surat ayat terpanjang di dalam Al-Qur'an kan hutang piutang. Satu halaman full sebelum akhir surat Al-Baqarah. Satu halaman full dari atas sampai bawah itu cuma satu ayat tok, itu membicarakan tentang mekanisme hutang piutang. Disuruh nyatet, kalau kamu tidak bisa mencatat, minta tolong orang lain yang bisa nyatet, biar gak lali. Makanya orang dulu itu kalau di kalendernya itu biasanya kalender ditulis punya hutang siapa, punya hutang siapa. Dulu ibu itu nulis di kalender zaman dulu, zaman belum punya sekolah, maksudnya belum punya mendirikan lembaga itu kan sempat kesulitan ekonomi. Saya tahu itu hutangnya dengan temennya apa itu siapa segini dulu itu dicatat memang ada di dalam perintahnya itu di dalam Al-Quran. Nah, nanti kalau orang itu tidak bisa nyawur, kemudian orang yang dihutangi ini berhak untuk menuntut. Kalau diikhlaskan ya tidak apa-apa, nanti dia dapat balas surga yang luar biasa besar, itu kata Gus Bahar itu. Nek diikhlasno, nek plong ya, nek wong iku legowo, wis gak apa-apa wis tak ikhlasno ketika di dunia. Tapi kalau dia tidak ikhlas, dalam hatinya aku gak ikhlas, areku gak nyaur utangku, kok tak nuntut di akhirat, tidak apa-apa, itu hak jenengan, hak dia selaku yang pemberi hutang. Tapi nanti di akhirat, karena kan di akhirat sudah tidak bawa harta itu, duit kan logamnya kan tidak dibawa ke sana, itu nanti diambilkan dari amal kebaikannya. Kalau orang ini, amal kebaikannya wis ditransfer ke penghutang ini, entek gak duwe opo-opo, amal kebaikannya tidak ada, maka kejelekannya si penghutang ini, dosanya dulu diambil kemudian ditransfer ke orang ini, ditambah lagi kejelekannya. Akhirnya orang penghutang ini kan enak, dosanya wis terkurangi karena dikirim ke orang yang hutang. Adil kan? Gusti Allah adil kan? Makanya kemarin pertemuan terakhir kalau tidak salah, kenapa Allah itu kok Maha Kuasa itu kok masih mendelegasikan malaikat raqib atid gitu, pencatat amal. Jadi kan Gusti Allah mau saja dan kuasa kalau langsung dihandle sendiri oleh Allah tanpa melibatkan malaikat raqib atid, pencatat amal baik dan buruk. Karena nanti ketika disidang di akhirat, persidangan akhirat itu dihadirkan sebagai saksi. Analogi dari Syekh Ramadan Said Buti kemarin saya sampaikan. Hakim itu ketika terdakwa itu di hadapannya, sebenarnya hakim ini tahu dia bersalah apa tidak dari gesturnya, dari tatapan matanya. Sebenarnya hakim itu sudah bisa memutuskan, menjudge. Tapi kan tidak seperti itu, ada mekanismenya. Maka dihadirkan, didatangkanlah saksi-saksi.
agar biar lebih marem gitu loh. Jadi hakim itu mesti iso. Karena dia kan pasti mempelajari facial expression atau mimik atau gesture atau dari kalimat yang diucapkan logis apa tidak. Nah, sudah ketara kan, tapi kan tetap harus dihadirkan yang namanya saksi. Ada prosedur atau mekanisme yang seperti itu. Nah ini luar biasa. Jadi ahli hikmah ini mengingatkan kepada kita pasti 4 itu akan tercabut dari kita, dan ini urut ini. 1 nyawa dulu ya toh, karena masih di dunia kan, dicabut, kemudian jenazah ini kan sudah ada ruhnya. Orang mati itu apa? Ruhnya terlepas dari jasadnya, baru jasadnya dikubur pasti akan dimakan oleh mati dulu, kemudian hartanya ya, direbut oleh ahli waris atau dibagi-bagi oleh waris, kemudian dia dikuburkan, kemudian itu dimakan oleh ulat, kemudian nanti di akhirat kalau dia itu sukanya mendolimi orang lain atau ada hak-hak adami yang tidak dia penuhi, maka itu nanti akan pahala amalnya akan direnggut darinya. Oleh karena itu Rasulullah dalam hadis itu pernah mengatakan, nanti itu Rasulullah bertanya kepada sahabat, kamu tahu tidak siapa itu al-muflis, orang yang bangkrut? Sahabat menjawab macam-macam, orang yang tidak punya harta ya Rasulullah, dan sebagainya, orang yang bangkrut itu yang tidak punya duit, dan sebagainya. Bukan itu, orang yang bangkrut nanti di akhirat adalah orang yang beribadah siang malam, dia puasa, dia tahajud, fasyatama hadza wa syatama hadza, dia suka mengumpat ini, mengumpat itu, bahkan kekerasan fisik, memukul ya, mendolimi orang maksudnya, baik itu kekerasan fisik maupun verbal. Yang syatama tadi mengumpat itu kan kekerasan verbal ya. Wa dzaraba hadza, dan dia memukul ini, memukul itu dengan tangannya. Apapun itu kekerasannya, nanti itu akan diminta haknya. Kalau orang itu tidak terima, yang dizolimi itu tidak terima, maka dia akan diambil amalnya, sehingga sia-sia dia menjadi orang yang bangkrut, tidak punya apa-apa. Itu tadi. Paham dong? Jadi kita ojo sampai ngelarani wong. Makanya benar ulama di Indonesia loh ya, di Indonesia itu satu-satunya ada tradisi setelah Lebaran itu apa? Saling bermaaf-maafan. Kan? Maka diistilahkan oleh Mbah Wahab Hasbullah dulu atas permintaan Bung Karno, zaman dulu iki ben rukun piye? Pemimpin negara, para ulama, wis ayo adakan forum namanya halal bihalal. Halal bihalal itu salah satu yang memprakarsai idenya itu Mbah Hasbullah. Dan apa? Saling memaafkan. Loh, kalau jenengan melihat di negara-negara Timur Tengah, mari sholat id, apa-apa, tidak ada apa-apa. Yang mlebu omah turu, nah kan malamnya mungkin habis begadang. Mari sholat id ngantuk, turu, sepi, tutup itu pintu-pintu rumah itu. Tapi di Indonesia kan berkunjung, bahkan ketemu di jalan, salam-salaman, bahkan tidak puas nanti aku tak mampir ono yang kok sore kan gitu kan. Yang tetangganya terdekat dulu, nanti yang agak jauh nanti malam atau mungkin besok. Itu bahkan dulu mungkin jenengan juga mengalami ya, kita mengalami tahun 90 kan bisa sampai seminggu ya Bu ya. Saya dulu waktu kecil seneng sampai belakang sana, sampai ujung kulon sana, sampai depan ya, gangnya Mbak Ilmu lusuk-lusuk, seneng. Saya ini khawatir, sekarang nggak begitu, fitnya nggak kayak dulu. Saya itu sepodo HP-an KB, nah dulu TV, nyetel TV ya. Biasanya nek wae Idul Fitri isui film Warkop. Dono Indro Kasino, film Warkop DKI itu mesti rada awan didik film vampir atau apa itu, film Susana atau apa ya. Akhirnya kan orang enggak keluar, apalagi sekarang itu luar biasa. Silaturahmi itu maknanya terdegradasi. Paling ya sekarang cukup lihat WA gitu kan. Ya. Bila tangan tak mampu menjabat, kaki tak mampu melangkah. Iki loro apa piye? Ya, Masya Allah. Jadi artinya apa? Artinya pastilah kita itu pasti punya kesalahan. Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Kita ya minta maaf ya. Yang baik yang disengaja maupun tak sengaja, disadari maupun tak disadari. Ya momennya itu Idul Fitri itu kepada guru ya toh, kepada keluarga, kepada guru. Ojo sampai guru kita dulu, panjenengan punya guru yang beliau WA duluan, jangan sampai.
kiai kita, gus kita dan sebagainya. Pokoknya orang kita hormati, kita dulu harus seperti itu pada orang tua kita dan sebagainya. Maka itu tadi, jangan sampai kita mendolimi kepada siapapun. Artinya segala akhlak baik kata Rasulullah itu adalah ibadah, ya, itu adalah kebaikan. Segala akhlak yang baik, akhlak yang mulia itu adalah bentuk dari kebaikan. Dan dosa, apa definisi dosa kata Rasulullah? Dosa itu gampang saja, kata Kanjeng Nabi, al-ismu mahaka fi sodrika, sesuatu yang tidak nyaman di hatimu, itu dosa pasti. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa karihta ayyatali'a alaihi annas, dalam hadisnya, dosa itu kamu setelah tidak nyaman, kamu pasti takut untuk diketahui orang. Nek ndelik-ndelik, kamu khawatir, curiga, orang menyuap, ada suap, orang menyogok, atau yang sehari-hari yang kelihatan receh, contoh arep nerobos lampu merah. Iku perang batin apa ora itu? Perang batin, berarti kan atine gak tenang. Terus wedi apa ora nek konangan? Ya jelas wedi, celingak-celinguk ana polisi tagak gitu ya. Tiba-tiba ana polisi ndelik terus ditekebak nek gitu. Waduh 50.000 iki. 50.000. Kayak iso. Oh, polisi ini ndak mau, Kes. Saya ngau kiri semua ya. Padha wae, padha wae. Ya repot. Berarti kan itu dosa gitu loh. Dosa secara sosial. Anda menerobos lampu merah kan rawan sekali terjadi crash dari arah yang sebaliknya kan. Lalu terus bombohan terus dengan waya hijau sampai nunggu dunia merah kudu mandek. Ya sudah bisa berpotensi merugikan orang lain. Nah, kemarin tuh kecelakaan di mana itu, di Info Jombang atau mana itu? Ada yang sopir bis truk gitu ngantuk. Satu keluarga berboncengan. Ya, ayah, kemudian istri, anak. Dia sudah di jalur yang benar, ini karena mabuk ya. Ya sudah, meninggal itu ayahnya itu. Ya, anaknya yang kecil masuk rumah sakit itu. Kan merugikan orang lain, mendolimi kan. Berarti artinya jangan sampai tingkah laku kita itu membawa mudarat kepada orang sebisa mungkin. Di kudu apa ya, njaluk ikhlas, kayak tadi lebaran itu saling memaafkan ya, panjenengan apalagi setiap hari berinteraksi di dalam kantor ya kudu sama-sama tenggang rasa, tahu diri, tahu batas. Kata Dr. Farudin Faiz kan gitu. Kunci kebahagiaan kita, kunci ketenangan hati kita itu apa? Tahu diri dan tahu batas. Wong nek gak aru diri bisa los, ya toh? Orang nek gak tahu batasane bisa tidak terkontrol. Maksudnya gini loh, contoh dalam hal ekonomi, duit iki umpama mek 2 juta, tapi jenengan ndak tahu batas. Wis tanggungan keluarga ada, kemudian gajine mek sakmono kok Anda kalap belanja online umpama. Berarti kan itu yang bikin kita ndak tenang. Ya. Ya mungkin kita sudah pernah membuktikan itu, tapi nek kita bisa ngerem, oh saya tahu batas, tahu diri. Tidak dulu, bukan tidak boleh, tidak dulu, mungkin nabung atau mungkin bulan depan, dalam segala hal, dalam hal apapun ya, dalam hal apapun. Itu jadi kunci ketenangan hidup seperti itu. Jadi satu saja ini mungkin yang kita bahas, 4 hal yang pasti akan dicabut dari kita. 1 nyawa, kemudian 2 harta yang kita tinggalkan, diwariskan, kemudian tubuh yang kita banggakan sekarang ya. Ini baik casingnya maupun jeruannya, kulitnya ini kan luarannya, jeruannya itu ada tulang dan sebagainya, juga bancaan nanti ketika dikubur, binatang-binatang, cacing dan sebagainya, serangga atau kemudian amal kita. Nah ini yang paling penting, jangan sampai kita merugi kata Rasulullah, jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut, orang yang muflis, orang yang moneyless, tidak punya apa-apa gitu ya. Oke, saya kira itu.